jiwaku, mujizat masih ada. Chorus sekali lagi. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya mujizat masih ada dalam kehidupan kami. Tuhan tolong, Tuhan pulihkan kehidupan kami. Urapi Iwe saat kami membaca, mendengar firman, saat berdoa menyembah, supaya doa penyembahan kami berkenan di hadirat-Mu. Pekerjaan kuasa-kuasa iblis mengganggu, roh ngantuk, najis, keras hati, main-main, tidak sungguh-sungguh kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa untuk bungkus kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita membuka di dalam Yesaya pasal yang ke-63. Yesaya pasal yang ke-63. Yesaya pasal yang ke-63. Nanti ayat 1 sampai dengan yang ke-3. Nanti 1 sampai 2 Ferdi, sampai 2 ya. 3 sampai 5 nanti Bapak Ayu. 6 sampai 7 nanti Daniel. 8 sampai 9 nanti Bapak Nita, 11 sampai 12 Sem, 13 sampai 15 Dedi. Hukuman pembalasan atas Edom. Siapa dia yang datang dari Edom, yang datang dari bursa dengan baju yang merah, dia yang bersemarak dengan pakaiannya, yang melangkah dengan kekuatannya yang besar. Akulah yang menjanjikan keadilan dan yang berkuasa untuk menyelamatkan. Mengapakah pakaianmu semerah itu dan bajumu seperti baju pengirik buah anggur? Aku seorang dirilah yang melakukan pengirikan, dan dari antara umatku tidak ada yang menemani aku. Aku telah mengirik bangsa-bangsa dalam murkaku, dan aku telah menginjak-injak mereka dalam kehangatan amarahku. Semburan darah mereka memercik kepada bajuku, dan seluruh pakaianku telah cemar. Sebab hari pembalasan telah kurencanakan, dan tahun penuntutan bela telah datang. Aku melayangkan pandanganku, tidak ada yang menolong. Aku tertegun, tidak ada yang membantu. Lalu tanganku memberi aku pertolongan, dan kehangatan amarahku itulah yang membantu aku. Aku memijak-mijak bangsa-bangsa dalam murkaku, menghancurkan mereka dalam kehangatan amarahku, dan membuat semburan darah mereka mengalir ke tanah. Doa pengakuan dan permohonan Israel. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan hak kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur, sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Bukankah ia berfirman, sungguh mereka umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, maka ia menjadi juru selamat mereka. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Tetapi mereka memberontak dan mendudukkan Roh Kudus-Nya, mendukakan Roh Kudus-Nya, maka ia berubah menjadi musuh mereka, dan ia sendiri berperang melawan mereka. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu, di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya, di manakah dia yang menaruh Roh Kudus-Nya dalam hati mereka,
yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya. Yang menuntun mereka melintasi samudra raya, seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung. Seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu, untuk membuat nama yang agung bagimu. Pandanglah dari surga dan lihatlah dari kediamanmu yang kudus dan agung, di manakah kecemburuanmu dan keperkasaanmu, hatimu yang tergerak dan kasih sayangmu. Janganlah kiranya engkau menahan diri. Bukankah engkau, Bapa kami, sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami, ya Tuhan, engkau sendiri Bapa kami. Namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Ya Tuhan, mengapa engkau biarkan kami sesat dari jalan-Mu, dan mengapa engkau tegarkan hati kami sehingga tidak takut kepadamu? Kembalilah oleh karena hamba-hamba-Mu, oleh karena suku-suku milik kepunyaan-Mu. Mengapa orang-orang fasik menghina tempat kudus-Mu, para lawan kami memijak bait kudus-Mu? Keadaan kami seolah-olah kami dari dahulu kala tidak pernah berada di bawah pemerintahan-Mu, seolah-olah namamu tidak pernah disebut atas kami. Puji Tuhan, dari pembacaan ini kita bisa lihat tadi di ayat ini berikutnya hukuman pembalasan atas Edom. Ya, ayat 2, mengapa pakaianmu muruk besar ya, semerah itu, dan bajumu seperti baju pengirik buah anggur. Aku seorang dirilah yang melakukan pengirikan, dan dari antara umatku, pribadi Tuhan, tidak ada yang menemani aku. Huruf besar itu menunjuk pribadi Tuhan. Aku, Tuhan, telah mengirik bangsa-bangsa dalam murkaku, dan aku, pribadi Tuhan, telah menginjak-injak mereka dalam kehangatan amarahku. Semburan darah mereka memercik kepada bajuku, pribadi Tuhan. Huruf besar ya. Jadi di sini kita bisa lihat ini menunjuk pengalaman Yesus ya saat di kayu salib, atau disebut percikan darah. Coba ayat 2. Mengapa pakaianmu semerah itu, bajumu seperti baju pengirik buah anggur. Jadi ada percikan darah ya. Ini pengalaman Yesus saat di kayu salib, atau disebut pengalaman percikan darah, sengsara daging tanpa dosa. Ya, pengalaman percikan darah atau sengsara daging tanpa dosa. Ya. Pengalaman Yesus di kayu salib, pengalaman percikan darah, sengsara daging tanpa dosa. Ini dialami Yesus seorang diri di kayu salib. Hal ini dialami oleh Yesus seorang diri. Coba tadi ayat 3, aku seorang dirilah. Nah, aku seorang dirilah. Ini dialami Yesus seorang diri di kayu salib. Ayat 3 tadi, aku seorang dirilah. Ini dialami oleh Yesus di kayu salib ya. Nah, bahkan murid-muridnya pun semua meninggalkan Yesus. Ya, murid-muridnya semua meninggalkan Yesus. Makanya dia berkata, Elo Elo lama sabachthani, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa semua ini harus dialami oleh Yesus di kayu salib? Sampai dia harus seorang diri gitu ya. Mengapa semua ini harus dialami oleh Yesus di kayu salib? Mengapa semua ini harus dialami oleh Yesus di kayu salib? Jawabannya, 1, untuk menyelamatkan atau menebus kehidupan manusia yang berdosa. Jadi Tuhan Yesus alami semua itu di kayu salib untuk menyelamatkan atau menebus manusia berdosa. Itu yang pertama, supaya manusia berdosa tidak binasa oleh maut. Jadi dia mati di kayu salib pertama untuk menyelamatkan manusia berdosa.
supaya manusia berdosa itu tidak binasa oleh maut, tetapi beroleh hidup yang kekal. Sudah. Yang kedua, jadi semua ini dialami Yesus. Dia mati di kayu salib seorang diri, mengalami percikan darah, ya, sengsara daging tanpa dosa. Nomor dua, untuk menolong kehidupan kita, ya, kehidupan kita yang seorang diri, ya, saat-saat kita menghadapi masalah persoalan. Dia seorang diri, ya, untuk menolong kehidupan kita yang seorang diri saat-saat kita menghadapi masalah atau persoalan. Menolong kehidupan kita yang seorang diri saat menghadapi masalah persoalan, sehingga ya kita tidak merasa sendiri kita. Jadi saat kita menghadapi, saat kita menolong kita yang seorang diri saat menghadapi masalah persoalan, sehingga kita tidak merasa seorang diri, sama dengan kita tidak merasa kecewa, putus asa, gitu ya. Kita tidak merasa kecewa, putus asa. Tetapi kita selalu kuat dan teguh hati. Kita tidak merasa kecewa, tidak merasa putus asa, tapi kita selalu kuat, teguh hati. Ya, sekalipun orang lain meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya. Yang ketiga, terakhir, mengapa semua ini harus dialami oleh Yesus? Yang ketiga, untuk melakukan keajaiban besar bagi kita. Mazmur 136, untuk melakukan keajaiban besar ya bagi kita atau dalam kehidupan kita. Coba Mazmur 136 ayat 4. Kepada Dia yang seorang diri. Nah ini jelas ya, seorang diri. Ini waktu dia di kayu salib. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi yang ketiga terakhir, untuk melakukan keajaiban besar dalam kehidupan kita. Ya. Jadi catatan, jadi jika Tuhan izinkan kita mengalami percikan darah, jadi jika Tuhan izinkan kita mengalami suatu percikan darah atau pengalaman salib, dan jika Tuhan izinkan kita mengalami percikan darah atau pengalaman salib dan keadaan kita seorang diri, nah, keadaan kita juga seorang diri sudah mengalami percikan darah, seorang diri lagi, nah, begitu ya. Jadi jika Tuhan izinkan kita mengalami percikan darah, pengalaman salib dan keadaan kita hanya seorang diri, nah, ya, kita tidak perlu kecewa lagi, putus asa lagi. Kita tidak perlu lagi kecewa, begitu ya. Kita tidak perlu lagi kecewa dan putus asa. Nah, itu yang pasnya. Kita tidak perlu lagi kecewa dan putus asa karena Yesus, ya, karena Yesus, ya, Yesus seorang diri, ya, akan selalu bersama dengan kita. Yesus seorang diri akan selalu bersama dengan kita. Ya, Dia seorang diri akan selalu bersama dengan kita. Jadi boleh saat kita seorang diri ini, itu merupakan kesempatan yang sebesar-besarnya, kesempatan yang paling luas boleh juga untuk kita bisa bersama dengan Yesus. Jadi saat kita seorang diri sendiri, kita tidak ada lagi manusia yang perhatian peduli. Justru itu kesempatan yang sebesar-besarnya untuk kita bisa bersama dengan Yesus yang seorang diri di kayu salib. Nah, jadi saat kita mengalami keadaan seorang diri kita, kesempatan yang sebesar-besarnya itu, ya, untuk kita bisa bersama Yesus yang seorang diri di kayu salib. Nah, dan Yesus akan melakukan segala sesuatu untuk kita. Melakukan segala sesuatu untuk kita. Bergumul untuk kita. Dia bergumul bahkan menyelesaikan masalah-masalah kita. Coba kita lihat contohnya pengalaman Yakub. Nah, jadi waktu Yakub menghadapi pergumulan, dia seorang diri, anak istrinya diseberangkan, ya, betul-betul dia hanya seorang diri. Disitulah kesempatan dia bergulat. Nah,
dengan seorang diri menunjuk pribadi Tuhan ya. Kejadian 32. Bergumul, bergulat itu artinya sekarang bergumul begitu ya. Bergulat dengan seorang, coba lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ini bergumul namanya. Bergulat itu bergumul. Jadi tapi satu dengan satu ya. Satu dengan satu. Nah, seorang diri dengan seorang diri. Bergumul terus sampai menang. Betul, dalam cerita itu Yakub yang menang. Bergumul sampai Tuhan menyelesaikan masalah-masalah kita. Ya, bahkan lanjut, bukan hanya menyelesaikan masalah, sampai membaharui kita, bahkan menyempurnakan kita. Betul, Yakub dibaharui. Namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Kita juga ayo, mari pergumulan kita dua pagi ini. Satu, bergumul atas masalah-masalah kita. Tapi lebih dari itu, bergumul supaya kita dibaharui, supaya kita diubahkan, itu pergumulan kita ya. Ayo, lewat salah satu cara untuk kita diubah, dibaharui, atau salah satu cara bergumul lewat doa penyembahan. Nah, ini doa pagi ini, bergumul kita datang kepada Tuhan. Ayo mak ya, Tuhan memberkati kehidupan kita semua. Mari kita berdoa, kita nyanyikan pujian tambahan ya. Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Tambahan nomor 1. Allah mengerti, Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat mengapakan harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Lagi, banyak perkara yang ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Dengan ukor
Dia tidak akan pernah biarkan kita. Dia seorang diri di kayu salib, menolong kita yang seorang diri. Melakukan keajaiban-keajaiban besar. Terutama keajaiban membaharui kita dengan lebih lambat dengan lagi. Keajaiban besar bukan hanya menyelesaikan masalah-masalah kita. Lebih besar dari itu, mengubah, membaharui kita. Seperti Yakub bergumul sampai menang, mendapat nama baru. Nama baru itu gambaran pembaharuan hidup. Kita menyembah musik. Haleluya. Ampuni kami Tuhan. Banyak kesalahan kami, mulai hamba Tuhan. Banyak dosa kami, kekurangan, kesombongan kami. Haleluya. 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 Ubahkan kami lagi, ubahkan baharui kami Tuhan. Baharui kami Tuhan. Kuatkan kami menghadapi percikan darah saat kami seorang diri. Kuatkan kami Tuhan. Tidak ada yang mundur, tidak ada yang tinggalkan Tuhan. Haleluya. 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 Oh, haleluya. 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 Ampuni kekurangan kami mulai hamba Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Mengenai pergumulan ya bisa orang diri yang tidak membunuh terutama kau bahkan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya.
Ampuni kami Tuhan, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, mohon anugerah kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya.
kasih Tuhan. Haleluya. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ampuni kami Tuhan, hanya kekurangan kami, kelemahan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mohon anugerah kemurahan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi? Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan? Di dalam kehidupan ini satu perkara. Kita bangkit berdiri semua. Simpan dalam hati. Tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Dengan kor saja. Dia mengerti, peduli atas masalah yang kita. Ada yang mungkin menghadapi percikan darah, terus seorang diri lagi keadaan kita. Jangan putus asa. Yesus seorang diri mengalami percikan darah untuk menebus kita, menolong kita yang seorang diri, bahkan melakukan keajaiban besar, terutama pembaharuan hidup lagi, sampai mengubahkan kita menjadi sama dengan Dia. Masih banyak tabiat sifat kita yang belum diubah. Ayo angkat dua tangan kita. Ampuni dosa kami, ubahkan kami Tuhan. Baharui kami. Engkau nyatakan keajaiban besar, pembaharuan hidup bagi kami Tuhan. Haleluya. Kita menyembah musik. Haleluya. Haleluya. Baharui kami Tuhan. Kuatkan kami. Haleluya. 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 Engkau kuatkan kami Tuhan. Baharui kami. Haleluya. 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 Engkau baharui kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, turunkan tangan. Engkau baharui kehidupan kami. Tuhan tolong kami semua. Terima kasih. Gembalakan kami mulai anak kecil, kaum muda, remaja, orang tua Tuhan. Tolong bukakan firman-Mu selalu. Gerakkanlah jiwa-jiwa jemaat yang sudah lama undur. Kau tarik kembali yang baru Tuhan, bertambahkan. Engkau hadir selalu dalam ibadah kami. Sehingga ibadah kami tidak kering, tapi merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk sidang jemaat-Mu, tolong semua. Terima kasih. Silakan duduk. Keluarga Tante Alek, Mama Elia, Pak Yoko, Pak Abbas, Pak Yunus Taruk, keluarga Pak Gani, Pak Cornelis Bulepang, Pak Sagrim, Bapak Nadin, Bapak Misel, Tante Sone, Tante Tarwes, keluarga Mama Dani, Bapak Sesi, Bu Desi, keluarga Pak Bakah, keluarganya Ino, Bayi Eka, Fidel, Kana juga, keluarga Bapak Anita, Bapak Ayu, Bapak Iskia, Pak Robi, Pak Vena, Bapak Yosep Kambuaya, Ibu Udam, Ibu Ruth, Ibu Clara Korip, keluarga Ibu Hai, Ibu Marlisa, keluarga Bapak Oya, Bapak Martinus, keluarga Pak Firdi, keluarga Farah, Olin, Yudit, Anita, Eca, Jenau, Mama Nona, keluarga Bapak Dondo, Bapak Rewela, keluarga Pak Diki Kambuaya, Pak Joyce Tawa Panton Karet, Pak Yedi Kambuaya, keluarga Sam Hendrik, Robi juga tolong semua, keluarga Juwita juga, Mama Yoel tolong semua, kaum muda Daniel, Dedi, Gabriel, Norman, Firdi tolong juga, Angel, Abi, Hulda juga, Yola juga, Melan, Santi juga tolong semua, Kristi Mansawan, Sipora, Caroline, Wevo, Fani, Tika tolong semua Tuhan, gembalakanlah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Untuk yang sakit juga kami berdoa Tuhan, jamah semua. Terima kasih Tuhan. Tolong mulai anak Dwi beri pemulihan dari Tuhan. Tolong Nadine juga jamah selalu, Opa Oma Gani jamah, Opa Baka juga, Bapak Ibu Sagrim jamah juga Tuhan. Tante Alek, Mama Elia, Tante Tarwes, Pak Yoku juga tolong. Bapak Mama di Medan, di Wondula, Pak Gimo, Pak Robi, Bu Marlisa, Bapak Ibu Hai, Bapak Ibu Deki, Bapak Ibu Cornelis, Bapak Ibu Ferdi juga, mamanya Sela yang sudah operasi pemulihan selanjutnya Tuhan tolong. Juga Gideon Mansawan juga, Pak Yohanes Korip, Ibu Udam juga tolong, Sarah kami sore Ibu Simudamare, Yoga Benyamin juga Tuhan tolong. Bapak Robi sampai juga Robi Arebo beri pemulihan dari Tuhan juga, opanya Putri juga Tuhan jamah, Yakobus juga Tuhan jamah, Yahya juga Tuhan jamah Tuhan, semua Tuhan pulihkan semua. Mamanya Tika juga Tuhan tolong, Daud adiknya, Jui juga Tuhan tolong semua, yang sakit, yang kurang sehat juga bentuk apapun semua jamah semua Tuhan. Ampunilah segala dosa-dosa kami, ampuni segala kuasa penyakit kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa, bilurmu memberi kesembuhan sempurna. Usaha pekerjaan sidang jemaat, pegawai negeri yang swasta, honor kerja di pertokoan, sales, penjual mobil rental, usaha ternak, masakan stiker, warung perbengkelan, yang kerja di hotel, di bank, di kampus-kampus, di Kes Papua Sorong, harus sebagai arsitek programmer di kesehatan Polri. Tuhan berkati semua. Yang mencari pekerjaan juga tolong semua. Tika khususnya Tuhan tolong beri pekerjaan yang tidak menghalangi beribadah, melayani kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, lamaran-lamaran tolong semua. Juga kami berdoa untuk pembangunan rumah Bapak Yosep juga Tuhan tolong, baik juga kos-kosan Pak Deki, Bu Desi juga aula stikes, Tuhan sediakan semua dari yang tidak ada menjadi ada. Terima kasih Tuhan. Penjualan rumah Eka, baik rumah Opa Baka juga, Eca juga tolong semua, kirim pembeli sesuai kehendak Tuhan yang benar-benar dari Tuhan semua. Yang sekolah berhikmat TK, SD, SMP, SMA, kuliah juga tolong. Yang sedang KKN juga Tuhan tolong. Migumi Tuhan tolong juga. Yang menghadapi ujian juga, ujian tengah semester juga tolong juga. Angel Toe Keorip juga, Jordan, yang lain-lain juga tolong semua Tuhan. Tuhan campur tangan. Terima kasih, berhikmat dari Tuhan. Juga keluarga merindu anak keturunan, buka jalan, buka firman, Kau tahu kerinduan kami. Ibu-ibu yang mengandung juga, kesehatan bayi-bayi ibunya lahir dengan baik, Tuhan diagungkan, Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga kesatuan nikah keluarga Bulepang, keluarga Mumadani, tolong keluarga Farah, Olin, Yudit, Anita, Eca, juga Jenau, Mama Nona juga tolong semua. Yang lain-lain juga tolong, keluarga Pak Ben juga, Pak Yoku juga tolong semua Tuhan, bisa sama-sama tergembala, Engkau dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga kami berdoa buat sidang jemaat-Mu yang di luar daerah juga tolong Tuhan campur tangan. Juga Ibu Robi bersama anak Tirati Yoga di Surabaya,
juga Nadine di Batu Malang, Pak Ben di Supiori, lindungi yang di Nabire semua, lindungi Tuhan, mohon kasih-Mu. Di Sorong juga keluarga Farah, Pak Sagrim, Santi juga lindungi Tuhan. Ayu di Bau-Bau juga tolong lindungi. Milka di Toraja juga perjalanan pagi ini dari Toraja Makassar, juga besok pagi lagi dari Makassar Jayapura, lindungi, tutup bungkus dengan darah-Mu Tuhan. Mohon kasih, mohon kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang dimanapun semua Tuhanlah melindungi juga. Baik Ano di Wamena, keluarga Jen Nauma bersama istri anak juga di Kobakma, Leonard di Kobakma juga tolong juga Tuhan. Juga Yeskel Ronald di Yaukimo juga lindungi semua Tuhan. Dimanapun Tuhanlah yang menyertai melindungi kehidupan kami semua. Terima kasih. Pergumulan untuk gedung gereja juga kami berdoa, buka jalan Tuhan. Tuhan campur tangan. Terima kasih Tuhan yang membuka jalan, menyediakan tempat di mana nanti sesuai kehendak-Mu. Jika Tuhan berkehendak harus membeli ruko atau tanah kosong, tunjukkanlah sesuai kehendak-Mu yang benar-benar dari Tuhan semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk GPT juga tolong semua, bisa selesai dengan baik. Engkau diagungkan, dimuliakan. Juga persekutuan tubuh Kristus terdekat di Malang juga 2223, bukakan firman, gerakkan jiwa-jiwa. Di Jayapura juga tahun ini tolong semua penentuan bulan tanggal juga tolong semua. Tuhan yang campur tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan tolong untuk pernikahan Arya rencana juga tolong semua biar sesuai kehendak Tuhan semua. Terima kasih. Mari bangkit berdiri semua. Kami serahkan hidup kami Tuhan dalam tangan anugerah, tangan kasih kemurahan-Mu. Tuhan lindungi kami sepanjang hari ini kemanapun kami berjalan melangkah. Tuhan yang menutup bungkus kehidupan kami semua. Segala mara bahaya, kecelakaan, maut mengganggu, baik juga dosa-dosa sampai puncaknya dosa, semua kami usir dalam nama Yesus. Pergi darah Yesus yang berkuasa untuk bungkus kehidupan kami. Dari bencana-bencana gempa, lindungilah kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, terutama kuatkan kami menghadapi percikan darah seorang diri, biar Engkau yang seorang diri selalu bergumul bahkan melakukan keajaiban besar dalam kehidupan kami. Mari angkat dua tangan, terutama membaharui kami Tuhan, mengubahkan kehidupan kami. Haleluya. Jamah kami Tuhan, baharui kami, jamah hati kami, sampai sama mulia seperti Engkau. Terima kasih, turunkan tangan. Biarlah berkat, cinta kasih, dan sejahtera dari persekutuan Allah Bapa, Sang Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai, melindungi, memelihara, memberkati kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Sudah Nus.